Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Devi Habibatus Solika, yaitu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A951221167 pada rombel PGSD F. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Tri Asma Wulan SPSI MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemahaman peserta didik dengan memulai memaparkan tentang RPP yang saya buat. Di sini saya membuat RPP kelas 5 dengan tema 6 yaitu ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, muatan pembelajaran IPA dengan alokasi 1 hari. Di sini saya menggunakan analisis teori yang ada di RPP saya. Yang untuk yang pertama saya menggunakan teori Jean-Piaget atau kognitif sering dikenalnya, di mana memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana peserta didik dapat membangun sistem makna pemahaman berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, saya menggunakan teori humanistik, di mana teori ini mengatakan bahwa sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu yang ada dalam hal ini yaitu peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya, yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat minat peserta. Di sini masih dengan analisis teori yang ada di RPP kelas 5, yaitu ciri-ciri pada kelas 5 teori Jean-Piaget termasuk dalam operasional konkret, yaitu yang pertama perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Yang kedua yaitu bisa memecahkan masalah dengan cara yang logis, namun mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Untuk yang teori humanistik yang kelas 5 memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu saling membantu satu sama lain, sudah ada rasa empati. Kemudian guru memberikan fasilitas sesuai bakat minat siswa atau peserta didik yang akan dimaksudkan nantinya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini pada RPP saya untuk yang pertama yaitu ada identitas RPP. Nah, di sini mulai dari satuan pendidikan, kemudian di situ ada kelas atau semester, kemudian ada tema, saya mengangkat tema 6 yaitu ekosistem, kemudian subtema 3 keseimbangan ekosistem dengan muatan pembelajaran yaitu IPA dan alokasi waktu 1 hari. Di mana di sini ada 3.5 yaitu untuk kognitifnya, yaitu menganalisis hubungan komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya memberikan warna bold, warna kuning, yaitu menjelaskan dan menganalisis termasuk dari teori Jean-Piaget yaitu kognitif, karena pada KD 3 itu adalah tentang kognitif, ranahnya tentang kognitif. Kemudian di sini adalah materinya yaitu ekosistem, pendekatan dan modelnya saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian modelnya menggunakan discovery learning dengan metode penugasan, pengamatan, tanya jawab dan ceramah dengan media PowerPoint. Di sini tujuan pembelajarannya. Nah, di sini saya ada 2 warna tulisannya yaitu berwarna kuning dan berwarna putih. Nah, dapat kita lihat untuk poin 1 dan poin 2 yaitu berwarna kuning, di mana ini termasuk dari teori Jean-Piaget yaitu kognitif, di mana siswa mampu menjelaskan dan menganalisis jaring-jaring makanan. Yang selanjutnya teori humanistik, di mana
siswa diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan bakat minatnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu masuk pada teori perkembangan sosial oleh Erikson. Nah, di sini Erikson membagi beberapa tahap. Untuk yang tahap kelas 5 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk yang pertama, kelas 5 adalah masa kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung 9 atau 10 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Yang kedua, nuansa emosinya sudah beragam, sudah bisa mengekspresikan emosinya. Yang ketiga, sudah mengerti akan aturan. Yang keempat, perasaan empati, simpati, rasa suka lawan jenis sudah mulai muncul. Yang kelima yaitu sudah berani untuk mengeluarkan dan menanggapi pendapat orang lain. Yang selanjutnya pada RPP yang saya buat yaitu terdapat pendahuluan, di mana pendahuluan ini alokasi waktunya 15 menit. Mulai dari guru memberikan salam, kemudian siswa berdoa, sampai guru poin yang ke-11 ini yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya di sini adalah kegiatan inti yaitu alokasi waktunya 70 menit. Nah, tadi saya menggunakan model discovery learning. Nah, pada yang berwarna biru, bold warna biru ini itu adalah sintak dari discovery learning. Dan untuk bold yang berwarna kuning yang ada pada gambar di atas ini, pemaparan di atas ini, nah itu adalah gambaran untuk sintak dari diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Untuk yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan, di mana siswa membaca teks yang ada di PPT dengan judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian siswa mengamati video yang ada di PPT. Nah, pada cetak berwarna kuning ini termasuk diferensiasi konten, di mana siswa dapat mendapatkan fasilitas dari guru seperti melihat tayangan video, membaca buku, dan melakukan percobaan sederhana. Untuk sintak yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Di sini juga ada diferensi prosesnya, di mana guru dapat membagikan kelompok dengan sesuai dengan bakat minat siswa. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana siswa mengidentifikasikan jaring-jaring sesuai dengan ekosistem yang ada di bacaan atau di video PPT. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di sini ada yang bercetak warna ungu. Nah, itu siswa secara berkelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan bakat minatnya, teori dari perkembangan sosial, di mana di sini peserta didik atau siswa akan mulai berdiskusi dengan emosinya masing-masing dan perkembangan sosialnya masing-masing. Kemudian di sini juga nantinya akan ada pembelajaran berdiferensi produk, yaitu setelah mengerjakan LKPD, tiap kelompok akan menyajikan hasil jawabannya dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun tabel dengan kelompok kinestetik bercerita dan menggambar. Untuk yang tahap selanjutnya, verification atau pembuktian. Tahap sintak yang selanjutnya adalah generalization atau menarik kesimpulan, di mana siswa bersama guru menyimpulkan hasil presentasi dan produknya masing-masing. Kemudian siswa memperhatikan penguatan yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan penutup ini alokasi waktunya 15 menit. Mulai dari yang pertama, poin pertama, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari sampai salah satu siswa memimpin doa dan memberikan salam kepada guru. Nah, masuk pada pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang pertama, proses dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Di sini saya membagi gaya belajar siswa yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian proses yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Sama juga saya akan membaginya menjadi 3 gaya belajar siswa yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ada proses
berdiferensiasi produk. Di sini nanti akhirnya mereka akan mempresentasikan produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, pemaparan dari proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Untuk yang pertama, gaya belajar visual. Nah, di sini tadi ada prosesnya siswa mengamati video yang ada di PPT. Nah, yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk yang auditori, saya juga akan memberikan fasilitas, yaitu siswa dapat mendengarkan nyanyian, yaitu rantai makanan. Nah, yang selanjutnya untuk yang kinestetik, yaitu siswa meneriakan tepuk tangan dari ekosistem dan mengimajinasikan yang telah ditayangkan di PPT. Nah, dapat dilihat nanti ada video pembelajarannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah berdiferensiasi proses, di mana yang auditori yaitu bercerita, nantinya kelompok bercerita, siswa akan berdiskusi mengerjakan LKPD dengan peta konsep. Mereka akan membuat peta konsep dan kemudian akan mempresentasikan bercerita. Nah, kemudian untuk yang visual atau menggambar, siswa menempel gambar atau menggambar urutan dari jaring-jaring makanan pada ekosistem yang telah dipilih. Untuk yang kinestetik, nantinya siswa akan berkelompok mengerjakan untuk membuat jaring-jaring makanan menggunakan plastisin. Mereka akan membentuk plastisin itu untuk dijadikan jaring-jaring, urutan jaring-jaring makanan. Untuk yang selanjutnya yaitu berdiferensiasi produk, di mana untuk produknya di sini mereka akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Untuk yang visual, kelompok visual yaitu menggambar, nantinya akan mempresentasikan gambaran jaring-jaring makanan mulai dari urut-urutannya. Kemudian untuk yang gaya belajar auditori, kelompok dari bercerita, siswa akan menjelaskan atau menceritakan peta konsep jaring makanan yang sesuai dengan ekosistem yang dipilih. Kemudian untuk yang kinestetik yaitu di mana dia suka bergerak. Nah, di sini siswa membuat atau menghasilkan jaring-jaring makanan menggunakan plastisin yang dibuat secara kreatif atau sesuai dengan imajinasi peserta didik. Nantinya ada cuplikan dari pembelajaran berdiferensiasi, dapat dilihat. Dimulai dari ini Bu, ada pagi kan Bu. Iya. Nih dimakan tikus. Iya. Ini tikusnya kan makan ke sini. Iya. Seimbang Bu seginya Bu. Betul. Betul ya. Kemudian pengertian jaring-jaring makanan adalah Makan juga bisa dimakan sama ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan ulat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu asesmen. Nah, di sini pada LKPD untuk visual yaitu menggambar sebagai berikut. Saya membedakan LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah asesmen atau LKPD yaitu auditori bercerita sebagai berikut. Nah, kemudian ini juga kinestetik yang menggunakan plastisin. Ini adalah cuplikan dari evaluasi yang saya buat menggunakan PowerPoint, di mana nantinya akan ada interaktif. Jika salah akan ada tayangan yang semangat atau kurang betul, kemudian jika betul ada cintang dan tepuk tangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian dan pengukuran. Dapat dilihat yang saya paparkan di sini ada lembar jurnal sikap spiritual. Dapat kita catat ada tema, kemudian subtema, kelas, semester, dan pembelajaran. Kemudian sikap yang diamati yaitu saya menggunakan beriman dan bertakwa, dan yang kedua adalah toleransi. Ini contoh juga dari lembar jurnal sikap sosial. Nah, sikap yang diamati adalah kerjasama dan kedisiplinan siswa atau
atau peserta didik. Nah, pada di sampingnya itu adalah pedoman penilaian atau skor dari nilai dari sikap peserta didik. Ini adalah juga lembar jurnal untuk yang keterampilan. Ada yang di situ ada nama siswanya, kemudian aspeknya ada yang bercerita sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Ada yang tadi produknya bercerita, menggambar, dan kinestetik plastisin, membuat jaring-jaring menggunakan plastisin. Nah, di sini ada rubrik penilaian keterampilan, mulai dari yang bercerita, menggambar, sampai membuat jaring-jaring makanan dengan plastisin. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari tugas akhir semester saya, mata kuliah pembelajaran peserta didik, di mana tadi RPP saya mengandung dari teori belajar, kemudian teori perkembangan sosial peserta didik, juga ada pembelajaran berdiferensiasi, tidak lupa juga ada asesmen, penilaian, dan pengukurannya. Itu tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.